pelajaran pada hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, Ibu akan mengecek kesiapan kalian belajar dan mengabsen siapa yang tidak hadir. Riki kenapa tidak hadir? Nggak ada keterangan ya. Kalau tidak hadir, sebaiknya kirim surat atau konfirmasi langsung ke Ibu atau Ibu Dina, biar Ibu tahu kabar kalian kenapa tidak hadir. Ya, terus selanjutnya kalau ada sampah di sekeliling kalian buang dulu tempatnya agar kita nyaman belajarnya. Sekarang kita ada yang tahu mau belajar tentang apa? Mata pelajaran fikih ya. Ya, kita akan belajar tentang pencurian. Ada yang apa? Sudah tidak asing lagi ya tentang pencurian. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian mencuri. Mencuri itu berarti mengambil barang milik orang lain yang bersembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil ataupun orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak. Dan di sini ternyata ada hukum atau dalil dari Al-Quran tentang mencuri. Ibu Dina akan menjelaskannya nih. Oke, jadi hukumnya itu haram ya. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai ganti sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Mencuri itu harus ada bukti-bukti ya. Jadi pembuktian dari mencuri itu akan dijelaskan oleh Ibu Aprilia Gita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pembuktian tentang pencurian. Pembuktian dapat dibuktikan dengan salah atau dari dua pembuktian. Yang pertama itu pembuktiannya pengakuan pelakunya yang disampaikan secara terang-terangan bahwa dirinya telah mencuri. Yang kedua, pengakuannya tersebut disampaikan tanpa adanya pemukulan atau ancaman gitu. Terus selanjutnya nih, ternyata ada syarat-syarat pencuri yang diancam. Apa sih syarat-syarat pencuri yang diancam itu? Nah, Ibu Dina akan menjelaskannya. Oke, syarat-syarat pencuri yang diancam itu yang pertama, pelaku pencuriannya adalah mukallaf, baligh dan berakal. Yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang ketiga, pencurian itu dilakukan secara diam-diam. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempatnya. Yang kelima, pelakunya tidak ambil alih terhadap barang pencuriannya. Yang keenam, jumlah yang dicuri sudah mencapai nisab. Dan nisab tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Aprilia Gita. Nah, di sini nisab barang yang dicuri itu mengenai kadar atau beratnya nisab adalah 1/4 dinar atau 3 dirham atau setara dengan emas yang beratnya 3,34 gram. Ya, di sini ternyata ada pencuri yang dimaafkan. Bagaimana sih pencuri yang dimaafkan itu? Ibu Dina akan menjelaskannya nih, didengerin ya. Oke, jadi pencuri yang dimaafkan itu apabila pemilik barang yang telah dicuri itu sudah memaafkan pencurinya. Jadi kalau misalnya pemiliknya sudah memaafkan pencurinya, pemiliknya sudah terbebas dari hukuman. Jadi dia tidak akan dipotong tangan ataupun dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ya itu ya tadi penjabarannya, pemaparan dari tentang pencurian, dari pengertian sampai ke pencurian dimaafkan itu. Di sini tujuan pembelajaran kita ini, mengapa sih kita belajar tentang pencurian? Agar kita agar kita tahu dan terhindar dari kriminal pencurian itu, dan semoga kita juga tidak menjadi korban dari pencurian tersebut. Ya, masih semangat? Kalau kita tepuk semangat dulu nih, biar semangat ya. Semangat. Nah, kayak gini. Yuk, ikutin Ibu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat.
selanjutnya ibu ada video nih. Kalian tonton ya dan amati. Nih videonya. Kalian amati. Diamati ya dengan cermat. Ya, dan kalian sudah menonton dan mengamati video yang telah ibu berikan ini. Sekarang ibu ingin bertanya nih, pendapat kalian yang sudah menonton dan mengamati video ini, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Riko, gimana? Ya, ya, Benar benar sekali. sekali. Kita beri aplaus ya. Hebat, hebat, Masya Allah. Nah, kalau ada temannya yang menjawab atau mengasih pendapat, kita beri aplausnya kayak tadi ya. Dan selanjutnya siapa yang mau ngasih pendapatnya? Ya, Sri, silakan. Wah, ya, Masya Allah, kita beri aplaus. Hebat, hebat, Masya Allah. Nah, tadi kita udah menonton videonya, sudah mengamati, dan teman kalian tadi ada yang memberikan pendapatnya tentang video tersebut. Ibu di sini akan menyimpulkan tentang video tersebut. Ini video menggambarkan tentang anak di Tasikmalaya yang mencuri mobil Bapak Kapolda Tasikmalaya. Anak tersebut mencuri hanya untuk gaya-gayaan saja. Anak tersebut tidak menjual mobil tersebut, dan kita jangan sampai melakukan hal tersebut ya anak-anak, karena kalau kita mau memiliki mobil tersebut ya kita harus berusaha, harus nabung, nanti kita pasti akan memiliki barang tersebut kalau kita ada usahanya. Jangan mengambil milik orang lain, karena itu mencuri. Dan mencuri tadi Ibu Dina udah menjelaskannya, ada hukum Islamnya, ada dalilnya, dan ada nisabnya, dan juga kita bisa dipenjara kalau ngambil hak milik orang lain. Oke, selanjutnya Dari sudah dijelaskan ya, sudah sangat jelas bahwa pencuri itu tidak boleh. Dari penjelasan yang telah Ibu April kita dan Ibu Dina sampaikan dan pendapat-pendapat teman kalian yang sudah menyampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Oke, sudah paham semua ya? Alhamdulillah jika sudah paham semua. Nah, kalau sudah paham semua, di sini Ibu ada ini 4 karton. Ibu di sini akan membagikan 4 kelompok. Ya, langsung Ibu bagikan saja. Yang pertama nih, kelompok ini dari sini sampai si Riko itu kelompok 1. Kelompok 1 Ibu beri nama Syariko. Yang kedua dari si Dini sampai si Sri, namanya Al-Maida. Yang ketiga dari si Dini sampai si Arya, ini namanya Al-Syarat. Yang terakhir kelompok 4 Ibu kasih nama Dirham. Namanya dari si ini siapa namanya? Anam sampai Anissa. Ya, di sini sudah tertulis di dalam karton ini. Kalian disuruh ngapain? Kalian baca, terus kalian diskusikan selama 5 menit. Ya, Ibu Dina silakan dikasih. Ya, kalian diskusikan ya sampai 5 menit. Kalau sudah, nanti Ibu bertanya. Ya, kita udah ya, udah sampai 5 menit nih. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan untuk masing-masing kelompok menyiapkan 1 orang untuk perwakilan dan menjelaskan apa saja yang sudah kalian diskusikan tadi. Silakan kepada kelompok 1. Ya, Masya Allah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Hebat, hebat, Masya Allah. Kelompok 1 memberikan tentang pengertian dan contoh mencuri. Dan tadi Ibu memberi nama kan Syariko. Syariko itu artinya mencuri. Ya, hebat. Selanjutnya kelompok 2. Oke, benar sekali. Kelompok 2 sudah menyebutkan apa itu hukum dan dalil dari mencuri. Kelompok 2 diberi nama
Al-Maidah karena dalil tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya silakan kepada kelompok 3. Wah, ya, itu penjelasan dari kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tentang syarat-syarat mencuri itu ya. Syarat mencuri ibu kasih nama al-syarat, itu artinya syarat. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Hebat, hebat, Masya Allah. Ya, kepada kelompok terakhir, dipersilakan. Ya, Masya Allah. Kepada kelompok 4 ya, saya sudah menjelaskan tentang berapa nisab dari mencuri. Jadi kelompok 4 tadi sudah kita beri nama dirham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya masih semangat. Ya, ibu di sini akan ngasih stick. Nanti stick ini dioper ya ke sebelahnya dan sambil sholawatan. Nanti kalau yang ibu stop, kita berhenti sholatnya, orang tersebut akan ibu kasih pertanyaan. Ya, dimulai dari Sri nih. Yuk, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Ya, stop. Di Ricky. Ibu akan memberikan pertanyaan nih untuk Ricky. Coba kamu jelasin tentang mencuri. Ya, Masya Allah, benar sekali ya yang sudah dijelaskan sama Ricky. Kita beri aplaus untuk Ricky. Hebat, hebat, Masya Allah. Ya, kita oper lagi ya ke belakangnya. Yuk, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Ya, stop. Ke ini, siapa? Sri, ayo Sri. Oke. Budina akan ngasih Ibu pertanyaan. ada pertanyaan untuk Sri ya. Tolong jawab dengan baik dan benar. Tolong sebutkan dalil tentang mencuri. Ya, benar sekali. Masya Allah. Masya Allah. Kita beri aplaus untuk Sri yuk. Hebat, hebat, Masya Allah. Dah ya. Kita ya sticknya terus kerja. Yuk, masih semangat nggak? Kita tepuk semangat dulu nih. Kayaknya pada lemas. Yuk, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ayo. Semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat. Yuk, sekarang Budina akan menyimpulkan nih materi kita tentang hari ini. Oke, alhamdulillah ya sampai akhir pembelajaran kita masih semangat sampai detik ini. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertian mencuri, apa hukumnya, pencurian dimaafkan itu bagaimana, dan pasti ada hikmahnya ya dari apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah Ya, itu. benar sekali. Aprilia kita akan menjelaskan apa saja hikmahnya. Nah, di sini ternyata ada hikmahnya nih. Hikmah ukubah mencuri. Yang pertama, hikmahnya tuh seseorang tidak mudah begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Yang terakhir, yang keempat, terciptanya lingkungan aman dan damai. Itu hikmah atau ukubah dari mencuri. Selanjutnya, Ibu Dina akan memberikan kita semua nih nasihat tentang mencuri. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu akan memberikan sedikit nasihat ya untuk kita semua. Kita sudah tahu bahwa hukum mencuri itu haram. Jadi jangan sampai kita mengambil barang yang bukan milik kita. Jangan mengambil barang milik orang lain gitu. Kalau misalnya emang kita benar-benar butuh terhadap barang tersebut, lebih baik minta izin terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengambil barang orang lain karena itu hukumnya haram. Ya, Masya Allah, itu nasihat Ibu Dina untuk kita semua. Semoga kita bisa mengingat nasihat tersebut dan jangan lupa dipelajari lagi tentang mencuri ini. Semoga kita semua terhindar dari sifat mencuri atau yang menjadi korbannya. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu. Tugasnya dikumpulkan, kirim ke Ibu ya, ke email Ibu. Deadline-nya sampai minggu depan. Dan tugasnya kalian
mencari video tentang mencuri dan kasih pendapat kalian. Kirim ke email ibu atau ibu Dina, nanti ibu cek. Ya, itu tugasnya dari ibu. Ya mungkin di sini kita sudah selesai, waktunya sudah habis, pelajaran kita selesai. Jangan lupa dipelajari lagi. Semoga apa yang ibu dan ibu Dina berikan dapat masuk gitu ilmunya ke kalian, dan ibu juga mendapatkan ilmu serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ibu ada dan ibu Dina ada salah, ibu mohon maaf kepada kalian semua, kepada Allah ibu mohon ampun. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu dan ibu Dina akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.